Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wuduh wal usad wal din wa salah al jasad wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif musannif hadha al-kitab al-imam Ahmad Marzuki وإلى شيخنا البنداني وإلى جميع شيخنا وعلمنا آبائنا أمهاتنا أجداد جداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-a'yad wa afadha alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa limna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi warfa' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ahlana wa auladana wa zurriyyatina ila ziyarati baitikal mu'azzam wa ziyarati rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa kullu 'am bi hasanil hal ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal mukarramin, para asatidz dan para jamaah semua yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa terus mendekat, memperbaiki diri kita, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala apapun yang diharamkan, yang dilarang, senantiasa dalam rangka taat ibadah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diakui sebagai umatnya dan juga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, segala hajat keinginan kita Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan senantiasa kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kita Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar, segala penyakit ataupun yang lainnya Allah berikan kesehatan, kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali, bermuajahat, bisa bersimpuh duduk silaturahim ya dalam majlis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan rahmat keberkahan untuk kita semua, senantiasa majlis atau ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, kita teruskan kajian kita ya dari kitab Yaqidatul Awam, kemudian Syarah Nurul Zam, Yaqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullah, kemudian juga syarahnya dari Nurul Zalam Syekhna Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bihusni adabihima fid dunya wal akhirah. Ya, qala ta'ala wallahu khalaqakum. Nah, ini kita habiskan dari dari bait yang ke-10. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Jadi ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keutamaan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja meninggalkan sesuatu yang memang Allah ingin tinggalkan, dan mungkin saja bisa saja Allah itu mengerjakan. Jadi jaiz bagi Allah, boleh bagi Allah meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. Nah, kita teruskan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita semua umat manusia, wa ma ta'malun, dan segala apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita yang diciptakan oleh Allah plus apapun yang Allah ciptakan dalam diri kita, ya, dari perbuatan ya baik, ya sesuatu itu yang memang baik ataupun yang buruk. Maka diteruskan, fahuwa alladhi yasduru anhu an-naf'u wa dharru fala khaira wala syarra wala naf'a wala darra illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, fahuwa alladhi yasduru anhu an-naf'u wa dharr, bahwasanya ya sumber dari segala sesuatu apapun yang bermanfaat, kemudian ada yang ad-dharr. Dharr itu adalah mudarat, sesuatu yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat kemudian sesuatu yang membahayakan, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala khaira wala syarra wala naf'a wala dharra, tidak ada kebaikan, ya tidak ada keburukan, wala naf'a tidak ada manfaat, wala dharra tidak ada kemudaratan, musibah ataupun yang lainnya, illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala, kecuali semuanya adalah dimansubkan, dinisbahkan, dikembalikan kepada sumbernya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah kita bahas, ya memang kebaikan dan keburukan itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang yang namanya kebaikan itu ya disebabkan karena manusianya sendiri, karena perbuatan kita, kemaksiatan kita, maka Allah balas itu dengan keburukan, dengan masalah dalam kehidupan kita, karena kitanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu bisa menjadi nasihat, ya, bisa menjadi ujian, cobaan, teguran dari Allah
supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fahila idin yang bagi lil abdi ayyakuna i'timaduhu alaihi ta'ala wahdah fala yarju wa la yakhsha ahadan ghairahu ta'ala. Ya, maka kata Syekh Nawawi Bantani, yang bagi lil abdi, sudah seharusnya bagi seorang hamba ayyakuna i'timaduhu alaihi ta'ala, sudah seharusnya, sudah semestinya menjadikan i'timad, tempat berpangku, tempat kembalinya, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Hanya Allah saja tempat dia bersandar, tempat dia mengadu, tempat dia kembali. Fala yarju wa la yakhsha ahadan ghairuhu ta'ala. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan, tidak ada sesuatu yang bisa ditakutkan, kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid, bagaimana kita bersandar, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya kalau kita berharap kepada manusia, yang namanya manusia, yang ada kita kecewa, yang ada kita dikhianatin, banyakkan kecewanya. Makanya kita berbuat baik itu ikhlas karena Allah. Karena kalau kita berbuat baik ngarepin dibalas dengan kebaikan, yang ada entar kecewa. Ada orang nggak tahu terima kasih. Udah dibantuin, udah ditolongin, yang ada dia ngelupain kita. Padahal kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan pujian, kita pengen diingat sama dia dan sebagainya. Ternyata orang cuek sama kita. Nah, jadi kita kalau berharap sama manusia, begitulah. Maka senantiasa kebaikan itu yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahukiya an Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam annahu syaka alama sinnihi ila Allah ta'ala. Ini diceritakan tentang Sayyidina Musa, Nabi Musa, wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi semoga keselamatan, keberkahan, kemuliaan kepada Nabi Musa dan Nabi kita semua, afdhalus salatu wassalam. Kenapa Nabi Musa? Annahu syaka alama sinnihi, bahwasanya diceritakan, dikisahkan Nabi Musa ini mengadu. Syaka, mengadu. Jadi syaka yashku itu adalah mengadu. Alamat sinnihi, alam itu sakit, sinnun itu adalah giginya. Jadi Nabi Musa pernah ngalamin sakit gigi, ilallahi ta'ala, kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar, karena yang namanya Nabi dan Rasul itu sama seperti kita manusia. Nabi Ayub, bagaimana ujian beliau, diuji dengan penyakit yang luar biasa. Wajar, karena seorang Nabi dan Rasul adalah manusia. Nah, Nabi Musa ngadu kepada Allah tentang sakit giginya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala khudhil hashishatal fulaniyah, disuruh ambil. Jadi yang ada hashish itu seperti dedaunan, jadi seperti dedaunan. Kalau kita mungkin kayak sirih begitu dipokok, wadaha ala sinnih, itu daun katanya, ditempelin, kemudian ditaruh di gigitnya Nabi Musa. Fasakanal waj'u fil hal, kemudian
Ketika ditempelkan ternyata sakanal wajh, jadi sakitnya, nyerinya itu hilang. Ya, summa ba'da muddatin 'ada dzalikal wajh. Akan tetapi selang beberapa lama berasa lagi sakitnya. Ya, fa akhadha tilkal hashishah. Kemudian Nabi Musa ambil lagi itu daun, wa wada'aha ala sinni. Kemudian ditaruh lagi di giginya beliau, ditempel di tempat yang sakit tadi. Fazadal waj'a ad'afa ma kana. Akan tetapi bukannya malah sembuh, bukannya malah hilang, yang ada itu sakit makin bertambah, nyerinya makin sakit, ya makin nyeri. Kemudian apa yang terjadi? Fastaghatha ila Allah Ta'ala. Kemudian beliau minta tolong ya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighosah. Maka disebutkan fastaghatha. Jadi istighosah itu dia minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghatha ila Allah Ta'ala faqala ilahi alasta amartani bihadza wa dalaltani alaihi. Ya, Nabi Musa mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, alasta amartani bihadza, bukankah engkau memerintahkan aku tadi ya untuk meletakkan daun ini kemudian ditempelkan, diletakkan di gigiku. Fahadza ya bihadza wa dalaltani alaihi. Ya, jadi tadi diperintahkan kemudian ditunjukkan. Jadi perintahkan suruh ambil daun, kemudian ditunjukkan supaya ditempelkan di gigi beliau. Faqala ta'ala ya Musa, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa ana syafi wa ana al-mu'afi. Wahai Musa, ya aku adalah zat yang menyembuhkan, asy-syafi. Wa anal mu'afi, dan aku adalah zat yang memberikan afiat, yang memberikan kebaikan. Wa anal dhar wa anal nafi, dan aku adalah zat yang memberikan keburukan, ya penyakit ataupun yang lainnya. Wa anal nafi, dan aku adalah zat yang memberikan manfaat, memberikan kemanfaatan. Kemudian Allah meneruskan, qasadtani fil marratil ula fa azaltu maradaka. Yang pertama kata Allah, ya, yang pertama bahwasanya engkau ketika sakit itu mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa azaltu maradaka, kemudian Allah hilangkan sakitnya. Wal an, akan tetapi yang kedua tadi, qasadtal hashishah wa ma qasadtani. Ya, bahwasanya Nabi Musa itu mengharapkan kesembuhan dari daun. Ya. Yang pertama kan Nabi Musa ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengharapkan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tunjukkan, Allah kasih cara. Ya, begini caranya. Nah ternyata sakit lagi. Nah sakit yang kedua ini Nabi Musa nggak langsung ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia langsung ambil itu daun, kemudian dia tempelin. Berarti dia mengharapkan kesembuhan dari daunnya. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita berobat, ya kita sakit, katanya kita lagi diuji sama Allah. Pas berobat, oh ini dokternya cocok nih, ya. Oh ini obatnya cocok nih. Kita mengharapkan kesembuhan dari dokter atau dari Allah? Dari obat atau dari Allah? Ya, terkadang kita nyebutnya ini dokternya cakep nih, cocok sama saya. Ya, paten nih bilang. Ini obatnya cakep, cocok. Nah itu padahal yang namanya kesembuhan kemudian sakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lagi-lagi tauhid, ya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sama seperti kisahnya orang-orang Bani Israel ya, ketika bebas atau keluar ya, merdeka, kalau bahasa kita merdeka. Jadi